Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Hari ini tanggal 3 Januari tahun 2026. Penyambungan layang LRT Jakarta di atas Tol Wiyoto Wiono akan segera selesai dan tinggal sedikit lagi celah yang harus dilakukan pengecoran ataupun pembetonan sehingga ujung Jalan Pemuda dan juga Jalan Pramuka tersambung secara menyeluruh layang LRT-nya. Ini adalah kondisi pada saat proses penyambungan di tanggal 14 Desember dan yang kita lihat jaraknya masih cukup jauh, yaitu sekitar 5 atau 6 meter. Proses penyambungan sendiri untuk 1 meternya dari informasi yang bisa kita lihat di media sosialnya Jakpro serta Waskita memakan waktu 8-9 hari. Dan target penyelesaian secara keseluruhan untuk balance cantilever yang ada crossing di atas Tol Wiyoto Wiono adalah di pertengahan Januari. Mari kita belajar bersama bagaimana metode balance cantilever ini digunakan dalam pembangunan ataupun konstruksi. Pembangunan yang pertama adalah pembuatan pilar yang cukup besar. Kemudian di kedua sisi pilarnya dilakukan pengecoran bertahap sehingga nantinya bagian ujung ke ujungnya sama panjang ataupun balance. Untuk ujung layang yang dicor secara bertahap ini dan seimbang itu tidak ada penopang di bagian bawah dan itu namanya cantilever. Nah, tiang-tiang yang dicor secara bertahap bagian ujung-ujungnya nanti akan bertemu dengan tiang yang ada di seberang dan akhirnya kedua ujung tersebut tersambung. Nah, inilah metode yang digunakan di atas Tol Wiyoto Wiono dan beberapa yang kita lihat adalah untuk konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Proses-proses lebih detail dapat kita lihat di animasi ini. Bagian pilar ataupun bagian kepalanya, pier head, dicor secara bertahap di kedua sisi dengan jarak yang sama. Nah, tidak ada penopang di bagian bawah. Kemudian pilar yang satu lagi juga dilakukan pengecoran bertahap sehingga di tengah itu tersambung. Penggunaan balance cantilever ini biasanya di area-area konstruksi yang bagian sisi bawahnya cukup aktif aktivitasnya seperti jalan tol misalnya. Sehingga tidak adanya penopang, maka arus lalu lintas dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terganggu. Baik, pemantauan kita mulai dari arah stasiun Rawamangun. Untuk akses menuju ke stasiun sudah semakin lengkap, terutama yang di bagian kiri yang kita lihat, anak tangga dengan sudah ada kanopi dan penutup dinding kaca. Hal tersebut juga ada di seberang, yaitu eskalator, dan untuk lift sendiri yang kita lihat ada di bagian tengah. Nantinya tengahnya akan terhubung dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati. Nah, biasanya akses stasiun itu punya beberapa lokasi ataupun titik menuju ke arah stasiun, yaitu di ujung dari stasiun-stasiun tersebut. Untuk akses stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang kita lihat baru aktif ataupun lebih banyak aktivitasnya pembangunannya di sisi timur, sedangkan sisi barat belum kelihatan ya. Sebenarnya sudah ada pekerjaan penyiapan akses menuju ke stasiun di sisi utara di dekat Shell ataupun SPBU Pertamina. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke ujung Jalan Pemuda. Nanti kita akan melihat lebih banyak proses penyambungan layang LRT Jakarta yang ada di sana yang tadi menggunakan metode balance cantilever. Untuk rel sendiri sudah terpasang di bagian atas ataupun layang LRT Jakarta menuju ke persimpangan Ahmad Yani ataupun crossing tol. Tinggal nanti kalau telah selesai sambungannya, yaitu di pertengahan Januari, maka dapat dilanjutkan pemasangan rel sampai ke arah Jalan Pramuka. Baik, kita sudah berada di pilar paling ujung, dan ini adalah pilar yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta dari arah Jalan Pemuda ke arah Jalan Pramuka. Bagian ujung dari layang LRT Jakarta dari arah kedua pilar di sini tinggal disambungkan di bagian celah.
Nah, ini yang akan memakan waktu kurang lebih sampai nanti di pertengahan Januari. Dan apabila telah selesai, maka keseluruhan sambungan dapat dilanjutkan dengan pemasangan rel. Pengamanan dari konstruksi dapat kita lihat menggunakan net ataupun jejaring warna hijau agar material-material yang ada pada saat pelaksanaan pengecoran tidak jatuh ke area jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan, baik yang ada di flyover Ahmad Yani atau juga yang ada di atas tol Wiyoto Wiono. Adapun panjang dari layang yang dikerjakan di antara kedua pilar menyeberang di atas tol ini adalah 80 meter lebih. Baik, kita akan menyeberang di bawah layang tol Wiyoto Wiono. Di bagian depan jalur cepat sudah ditutup total sejak lama dikarenakan proses pembangunan dari pilar-pilar yang ada di sini memang memakan ruangan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pilar lainnya. Halte Transjakarta di sini menggunakan kotak saja berupa halte sementara. Nah, sebenarnya halte Transjakarta yang ada di Simpang Pramuka adalah yang ini sudah direvitalisasi dan halte ini terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Kita akan naik memutar ke flyover Ahmad Yani. Di sini dapat kita lihat ujung dari kedua layang LRT Jakarta yang menggunakan metode balance cantilever sedikit lagi tersambung dan bisa dilanjutkan dengan proses pengecoran karena sudah disiapkan di kedua sisinya penutup-penutup dan juga mungkin akan disiapkan lagi besi-besi fabrikasi. Celah masih kelihatan di sekitar sini. Namun untuk penopangnya tinggal satu ya yang kita lihat. Perjalanan kita lanjutkan ke arah Jalan Pramuka. Dari pilar paling ujung di sekitar Ahmad Yani ke arah barat ada pilar yang menyambut balance cantilever bridge-nya ataupun layangnya. Dan di sini ditopang oleh rangka-rangka besi. Terdapat crane ataupun mobile crane yang beroperasi di area ini untuk mendukung proses tersebut. Baik, perjalanan kita lanjutkan ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP karena secara lokasi memang berada di area tersebut, jadi penamaan sekalian ditambahkan BPKP. Untuk akses ke stasiun dapat kita lihat di bagian kiri tiang-tiang. Pondasi juga sudah berdiri untuk nantinya menjadi penopang anak tangga sebagai akses dari arah selatan untuk menuju ke stasiun yang ada di samping. Sebelum kita lihat lebih detail lagi, ini adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Nah, di bagian atasnya atapnya sudah dilengkapi dengan solar panel yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari, kemudian mengkonversikan menjadi daya. Dari pantauan udara menuju ke arah Simpang Ahmad Yani dapat kita lihat rel ya ataupun treknya sudah terpasang baik di sisi utara atau sisi selatan. Bantalan-bantalan rel di sini menggunakan beton ataupun slab track. Menjelang ke arah ujung, ini adalah sambungan dari layang LRT Jakarta di tengah tol 2 minggu yang lalu dan masih ada jarak yang harus diselesaikan. Nah, tinggal di hari ini tanggal 3 Januari tahun 2026 menyisakan celah saja yang harus disambungkan dan dicor. Ke arah barat ini adalah pilar yang menyambut balance cantilever, pilar utama yang menyeberang di Jalan Ahmad Yani di ujung Pramuka. Dilanjutkan ke arah stasiun Pramuka, atapnya sudah terpasang dengan baik. Kemudian jalur menuju ke sini sudah mulai ada pemasangan rel. Relnya juga sudah dipasang di bagian platform ataupun peron stasiun Pramuka. Pekerjaan yang berlangsung nampaknya sudah mulai ke arah penyelesaian dari dinding stasiun. Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah barat menuju ke stasiun Pasar Pramuka. Rel sudah kembali terpasang di dua sisi, walaupun belum secara menyeluruh yang kita lihat bantalan-bantalan relnya. Sedikit lagi ya ditaruh di bawah rel sehingga menjadikan trek yang sempurna.
Besi-besi rel ataupun batang-batang baja masih ditempatkan di bagian pinggir ke arah stasiun Pasar Pramuka. Dan ini pilarnya sudah mendekati pilar 100 ya. Ini pilar 94, 95, 96, 97 sudah berada di ujung dari stasiun Pasar Pramuka. Pengerjaan yang dapat kita lihat di sini adalah atap. Sebenarnya ini 2 minggu yang lalu harusnya sudah banyak yang selesai. Kemudian untuk rangka-rangka atap juga sudah selesai. Lanjut ke arah underpass Pramuka, ya, di sini sudah terpasang 2 steel box girder, baik juga yang ke arah flyover Pramuka, sehingga bisa menopang layang LRT Jakarta dan dapat dilanjutkan dengan pengerjaan pengecoran dek ataupun lantai. Nah, pilar 123B ini belum kelihatan karena harus ada pembongkaran terlebih dahulu jembatan penyeberangan orang. Selanjutnya ke arah Matraman kita melihat pilar-pilar yang sudah cukup banyak berdiri, tinggal 1 pilar di dekat rumah makan ataupun restoran Abu Nawas. Stasiun Matraman sendiri pengerjaan dari rangka-rangka atap sudah selesai, ditambah lagi dinding-dinding yang sudah terpasang. Sedikit kita lanjutkan ke arah Jalan Tambak. Di sini batang-batang rel itu juga sudah disiapkan, hanya saja pekerjaan rel belum dilanjutkan lagi. Kemungkinan menunggu ujung dari layang LRT Jakarta yang akan crossing di pintu air Manggarai. Di sini ada 1 pilar yang sedang disiapkan bagian pierhead-nya dan akan menyeberang di atas layang KRL, serta ada 1 pilar lagi yang pondasinya sudah selesai namun belum ada erecting ataupun pembangunan pilarnya ataupun kolomnya ke atas. Nanti tinggi dari pilar tersebut adalah 28 meter. Ini adalah stasiun LRT Jakarta Manggarai. Stasiun ini masih dalam pengerjaan. Nanti kita akan lihat di video berikutnya seperti apa progresnya. Ke arah Pasar Rumput sudah tersambung dengan baik, tinggal dilanjutkan nantinya menuju ke Duku Atas, yaitu fase 1C atau fase 2A. Nah, ini kita di bulan Januari menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 5 stasiun LRT Jakarta yang dibangun ya dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai adalah Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Dikarenakan dari moda transportasi ini menggunakan listrik, maka ini adalah transportasi hijau ya. Secara desain untuk stasiun-stasiun yang ada memang berbeda dengan desain stasiun yang sudah dibangun dengan sebelumnya. Lebih banyak ke kotak yang ini, kemudian lebih simpel ataupun sederhana. Ini adalah JPO yang menghubungkan stasiun LRT Jakarta dengan moda transportasi lainnya. Dan ini suasana di dalam stasiun. Jumlah gerbong yang kita lihat di sini cukup banyak ya. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya di podcast Jakpro dan juga LRT Jakarta, bahwasannya tidak ada penambahan gerbong karena rangkaian kereta ataupun gerbong saat ini masih mencukupi untuk membawa penumpang yang nanti ditargetkan sampai dengan 70.000 penumpang setiap harinya, lalu lalang dari Pegangsaan 2 Velodrome ke arah Manggarai dan sebaliknya. Nah, apakah gerbongnya akan dirangkai ya ataupun ditambahkan atau cukup dengan 2 gerbong namun jumlah keretanya ditambah? Nanti kita akan lihat bersama. Ini adalah desain di dalam stasiun ya. Terdapat PSD ataupun platform screening door yang sama dengan stasiun yang sudah ada untuk pengamanan penumpang agar tidak terjatuh ke area rel, karena di sana ada rel ketiga yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sehingga cukup berbahaya bagi para penumpang apabila mendekatinya. Baik, kita lanjutkan pemantauan di sepanjang Jalan Pramuka. Di sini sepenuhnya pilar-pilar sudah tersambung, layangnya dan sudah dicor di bagian atas menjadi lantai yang tadi kita lihat, bahkan sudah dipasang rel.
Bagian bawah dari pilar-pilar masih ada proses-proses penimbunan lanjutan karena yang kita lihat ada semacam area lubang-lubang yang berisi air ya karena hujan. Jalur cepat dan jalur lambat di sini masih dipisah. Kemudian arus lalu lintas akan terkadang terjadi ketersendatan karena manuver kendaraan-kendaraan dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya. Di bagian dalam dari area konstruksi kita melihat ada penempatan material seperti U-ditch ya. Nah, itu biasanya untuk keperluan saluran-saluran air. Saluran-saluran air tersebut memang disiapkan kalau yang kita perhatikan di beberapa lokasi ya, pilar-pilar dari layang tol itu dipakai untuk mengalirkan air yang ada dari atas ataupun dari jalur tol atau di sini jalur kereta melewati pipa-pipa ke saluran air yang ada di bawah. Jadi air tidak menumpuk di jalur tersebut sehingga bisa mengganggu aktivitas dari rangkaian kereta dan operasional LRT Jakarta nantinya. Lanjut ke arah stasiun Pasar Pramuka. Halte Transjakarta di sini adalah halte yang masih lama dan dilengkapi dengan jembatan ataupun dermaga nantinya dipergunakan oleh para penumpang untuk menuju ke halte. Belum ada sambungan khusus dari halte tersebut ke stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Walaupun di ujung dari stasiun sudah ada ruangan yang dibuka, nantinya akan terhubung dengan JPO khusus ataupun jembatan penyeberangan orang ke arah halte Transjakarta atau juga ke arah sisi jalan yang ada di selatan atau di sisi utara. Nah, di sisi selatan yang kita lihat kebanyakan adalah anak tangga ya. Kemudian di sisi utara itu adalah eskalator. Dari stasiun Pasar Pramuka lanjut ke arah underpass. Nah, di bagian atas rel aktif Jatinegara Senen di sini disambungkan dengan 2 steel box girder dan sudah mulai tahap awal pengecoran karena sudah disiapkan rangka-rangka besi ya di kedua sisinya, termasuk yang ini biasanya juga ditambahkan bondex agar bisa ditaruh besi fabrikasi dan dilanjutkan dengan pengecoran lantai. Tidak ada lagi crane yang cukup besar di depan, jadi arus lalu lintas harusnya lebih lancar. Hanya ada rangka-rangka besi penopang dari steel box girder pada saat instalasi. Hanya saja jalannya di sini berlubang. Nah, ini bisa diperbaiki agar arus kendaraan tidak menjadi tersendat di area setelah underpass menuju ke flyover Pramuka, arah Matraman dan juga arah Tambak. Pilar 115B adalah pilar yang belum muncul, kemungkinan tidak dimunculkan ya kalau kita lihat. Karena pilar 114B yang ini langsung tersambung dengan 2 steel box girder ataupun girder baja ke pilar 116B di depan. Di sini sebelumnya ada pembatas jalan namun sudah dibongkar. Kemudian pemisah jalan perlu dilakukan penambalan ya, karena ada lubang yang cukup besar. Lanjut ke arah samping flyover Pramuka sudah ada persiapan pengecoran dek ataupun lantai. Sudah ada tadi rangka-rangka besi di kedua sisinya untuk pelebaran lantai dan dilanjutkan biasanya dengan pembangunan kedua sisi yaitu pagar. Seharusnya di sisi kiri kita ini ada satu pilar dan itu masih menunggu pembongkaran dari JPO berdasarkan informasi yang kita bisa dengar di podcast sebelumnya. Selanjutnya ke arah stasiun Matraman yang kita lihat pilar-pilarnya sudah siap tersambung, beberapa titik malah sudah ada batang-batang girder yang membentang di pilar-pilar tersebut. Tinggal diteruskan ke arah pilar portal yang di depan, yaitu pilar dengan 2 kaki, dan terus
ke satu pilar menjelang stasiun LRT Jakarta Matraman. Pilar portal ini adalah pilar 134B. Nah, dari stasiun LRT Jakarta Matraman itu akan tersambung dengan halte Transjakarta di bawah flyover Pramuka tadi, yaitu Simpang Matraman ya, kalau tidak salah. Jaraknya 300 meter lebih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.